Ya, oke. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar? Jelas, Pak. Ya, yang sudah masuk di virtual Zoom-nya bisa mengaktifkan on cam-nya siapa saja yang sudah hadir ya di eh, awal hari ini di hari Senin untuk mata kuliah aplikasi CFD, Computational Fluid Dynamics. Ya, jadi di pertemuan Senin ini di tanggal 16 ya, 16 Oktober 2023, kita akan melanjutkan lagi tentang materi yang sudah diceritakan di minggu-minggu sebelumnya. Ada beberapa materi yang sudah disampaikan di minggu sebelumnya itu mengenai eh, model mesh ya atau bentuk mesh, grid, kemudian eh, phase, line dan bentuk volume. Ya, kemudian di tampilan di layarnya sudah terlihat share screen-nya. Untuk share screen-nya sudah masuk ya. Iya, Pak. Sudah. Ya, jadi ini merupakan salah satu uh, sampel ya atau contoh dari model mesh yang dapat digunakan untuk membuat simulasi. Yang perlu diingat pada saat melakukan simulasi dengan CFD, Computational Fluid Dynamic ini, perlu mendefinisikan bagian apa atau part apa yang dijadikan eh, padat atau solid, sedangkan part yang lainnya dijadikan sebagai zona laluan fluida. Nah, untuk bagian contoh seperti ini dijadikan solid atau padat karena fluida tersebut tidak masuk ke dalam tubuh atau objek yang dilalui, tetapi melewati bagian sekeliling. Nah, itu didefinisikan sebagai bagian yang padat. Kemudian untuk zona yang dilalui oleh laluan fluida, jadi fluida mengalir di bagian ini sehingga fluida tersebut eh, didefinisikan laluannya menjadi laluan yang zona yang berongga. Nah, kemudian yang di minggu minggu sebelumnya, minggu yang lalu itu ada berbagai macam definisi. Yang pertama itu untuk node, phase itu dalam bentuk permukaan, permukaan dalam bidang eh, vertikal atau bidang horizontal atau bidang eh, arah bidang aksis Z. Nah, di bagian ini ilustrasinya adalah phase untuk bidang eh, permukaan, kemudian sel ini merupakan gabungan gabungan dari phase to phase. Jadi ada beberapa permukaan yang digabungkan sehingga menjadi bentuk phase. Untuk suaranya bisa eh, jelas masuk terdengar ya. Terdengar, Pak. Ya, Ya, Pak, jelas. jadi di bagian itu adalah pendefinisian untuk node, phase, kemudian sel, lalu kondisi ini digunakan untuk 2D, kemudian untuk 3D mendefinisikan adalah seperti ini ada bagian phase, kemudian ini sel, kemudian ini yang membedakan kalau di 2D ini didefinisikan sebagai permukaan, tetapi kalau untuk 3D ini didefinisikan sebagai edge atau sebagai garis ya, garis atau curve pada bidang tertentu. Kemudian bagian-bagian yang menjadi node kalau ini di mesh ini menggunakan bentuk segi
6 ya, atau eh, berbentuk balok, maka yang dijadikan node itu adalah bagian yang ini titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 node untuk ada 8 node untuk model mesh-nya seperti ini. Ya, yang berikutnya adalah pendefinisian diskritisasi atau meshing ini dalam kondisi yang eh, struktur. Struktur itu yang dimaksud dengan struktur ukuran antara mesh 1 bagian 1 dengan 2, 3, 4 dan seterusnya. 1 sama dengan 2, 2 sama dengan 3, sama dengan 4 dan seterusnya itu memiliki ukuran yang sama. Jadi ukurannya adalah sama dalam arti sama secara panjang, sama secara luas, kemudian sama juga dengan jumlah not yang dimiliki. Ya, lalu untuk yang bagian ini blok structure ya, blok structure. Jadi ada bagian tertentu yang di bagian ini berbentuk blok, berbentuk kotak. Di bagian ini berbentuk kotak. Kemudian tetapi di bagian yang lain bentuknya menjadi ada yang berbentuk lingkaran, kemudian ada yang segitiga. Nah, ini adalah merupakan bagian kondisi mesh yang secara kombinasi. Suaranya bisa jelas stabil terdengar ya. Terdengar, Pak. Ya, jadi di bagian tersebut itu merupakan model mesh apa yang dipergunakan atau eh, bentuk mesh apa yang dipakai. Lalu ada yang unstruktur, jadi tidak sama antara model mesh yang pertama dengan model mesh yang kedua itu memiliki kondisi yang berbeda. Nah, salah satu contohnya misalkan ini di bagian ini ya, ada bentuknya kotak seperti ini. Kemudian ada juga yang bentuknya sama, berbentuk segitiga ya, tetapi memiliki eh, panjang atau dimensi ya, dimensinya itu berbeda antara bagian yang pertama dengan bagian yang kedua. Jadi ini kalau misalnya ini adalah kondisi 1 bagian pertama dan ini adalah bagian berikutnya atau bagian yang kedua, antara bentuk yang satu dengan bentuk yang kedua memiliki dimensi yang berbeda. Itu masuk ke dalam kondisi unstruktur. Walaupun memiliki sama 3 not ya, tetapi dengan ukuran yang berbeda. Nah, yang umumnya seringkali dipergunakan yang ada ya di fasilitas mesh untuk toolsnya itu adalah software ANSYS, ANSYS Fluent. Di bagian ini bisa menggunakan untuk 2D, 2 dimensi, menggunakan tipe cell type-nya atau tipe mesh-nya itu berbentuk
segitiga atau yang dikenal dengan triangle dengan 3 node. Lalu ada kuadrilateral. Kuadrilateral ini mempunyai 4 node, 4 titik. Kemudian untuk 3D yang 3 dimensi bisa menggunakan tetrahedron. Tetrahedron ini mempunyai 1, 2, 3, 4. Jadi memiliki 4 node. Kemudian untuk hexahedron ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi mempunyai 8 node ya, ada 8 node yang bisa dipergunakan memakai tipe hexahedron. Lalu prisma, untuk prisma ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 node. Kemudian yang piramid, untuk piramid ini juga sama 6 node. Tetapi di bagian polyhedron, polyhedron ini paling banyak ya node yang dimiliki ini, jumlah node-nya atau titik ya, titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih dari 8 node yang bisa dipergunakan. Ya. Nah, ini merupakan salah satu sampel atau contoh yang bisa dipakai untuk melakukan simulasi dengan CFD Fluent ya, menggunakan Fluent. Di bagian ini ada beberapa kombinasi yang divariasikan bentuk model mesh-nya. Ada zona yang dibuat lebih rapat di bagian tersebut. Kemudian ada zona yang dibuatnya menjadi lebih renggang. Hal ini ditujukan untuk mempermudah proses iterasi atau proses perhitungan pada saat melakukan kalkulasi dari simulasi yang dikerjakan tersebut. Ya. Lalu yang berikutnya struktur grid atau struktur grid atau mesh itu sama ya, meshing atau membuat grid. Ada yang terstruktur. Yang pertama ini lebih rapat, node-nya lebih rapat. Kemudian semakin besar permukaan atau dimensi, maka node tersebut menjadi lebih semakin renggang. Nah, di bagian inilah yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam hal proses perhitungan atau proses kalkulasi dengan menggunakan mesh yang bervariasi tersebut. Ya, proses mesh ini cukup banyak ya, bisa dipergunakan untuk berbagai macam keperluan untuk melakukan simulasi. Yang pertama, bisa CFD ini dipergunakan untuk mensimulasikan submarin atau kapal kapal selam ya, atau kapal yang bisa menyelam pada kedalaman tertentu. Itu bisa disimulasikan dengan CFD. Dengan menggunakan simulasi tersebut kita bisa mengetahui berapa nilai P atau nilai tekanan, kemudian nilai F atau force yang
diterima oleh bagian permukaan dari kapal tersebut. Lalu yang di bagian lainnya untuk pesawat terbang ya, moving control surface ini juga bisa dilakukan simulasi. Selanjutnya untuk artificial heart chamber, jadi untuk bagian ruang tertentu ini juga bisa disimulasikan atau kondisi tertentu dengan variasi model mesh yang menggunakan variasi itu adalah struktur oversight grid. Jadi bagian-bagian ini atau fasilitas tersebut bisa dipergunakan. Ya, kemudian sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu sebelum masuk ke slide selanjutnya? Ya, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke eh, layarnya, ke share screen-nya. Untuk tampilan di layarnya sudah bisa terlihat share screen-nya. Sudah, Kak. Ya, jadi di bagian ini bagaimana CFD melakukan analisis, CFD analisis proses. Jadi CFD itu melakukan analisis proses menggunakan komputer atau biasa nama lainnya PC ya, proses untuk memecahkan persamaan matematika. Di bagian ini ada problem apa yang ingin diselesaikan terlebih dahulu. Komponen utama dari siklus desain CFD yang pertama itu paling penting ya di bagian ini adalah human-nya atau manusianya yang menentukan dan melakukan analisis masalah yang akan dipecahkan. Kemudian yang berikutnya pengetahuan ilmiah, model, dan metode yang dinyatakan secara matematis. Lalu yang berikutnya adalah software mewujudkan pengetahuan tersebut secara rinci untuk perangkat keras. Di bagian ini ada perangkat kerasnya itu artinya hardware-nya ya, yang berperan sebagai komputer dalam melakukan perhitungan yang sesungguhnya. Lalu setelah dilakukan perhitungan, maka peran user atau pengguna CFD tersebut untuk memastikan, memeriksa, dan menafsirkan hasil simulasi tersebut. Jadi hasilnya apakah hasilnya benar, benar itu ya maksudnya sesuai ya, sesuai. Apakah hasilnya salah sehingga perlu diperbaiki. Jadi diperbaiki lagi hal apa yang menyebabkan hasil simulasi tersebut salah. CFD merupakan area penelitian. Jadi di bagian ini kalau bicara tentang komputasional apa CFD, ada ilmu yang pertama itu ilmu umum ya, karena ilmu fisika itu ilmu base-nya, ilmu dasarnya dibahasakan ke dalam persamaan matematika, terapan, dan ilmu komputer untuk bisa membahasakan rumus matematik tersebut ke dalam bahasa
komputasi. Ya, lalu yang berikutnya manusia menentukan dan menganalisis masalah yang akan dipecahkan, pengetahuan model, kemudian memeriksa. Nah, ini dan yang berikutnya adalah pernyataan masalah atau problem, statement problem ya, atau problem statement yang ada di CFD. Yang pertama, terlebih dahulu apa yang diketahui mengenai masalah aliran yang akan diselesaikan. Jadi sebelum melakukan simulasi harus mengetahui dulu atau bisa memperkirakan masalah aliran yang akan diselesaikan. Apakah kondisi ini disimulasikan untuk kondisi yang aliran laminar atau untuk aliran turbulen atau aliran acak. Nah, setelah mengetahui bagian apa tersebut ya, jadi yang tahap selanjutnya adalah fenomena fisik apa yang perlu diperhitungkan. Apa yang perlu diperhitungkan fenomena secara fisik ya. Jadi kondisinya, misalnya yang dimaksud dengan fenomena fisik itu ya bentuknya. Kalau misalnya ada ini ilustrasi ya, ini ilustrasi di apa di bagian ini. Ini adalah contoh fenomena fisik. Misalkan ingin melakukan simulasi untuk aliran internal flow. Yang pertama aliran internal flow pada pipa lurus. Kemudian ada lagi aliran internal flow pada pipa yang ada lengkungan, bukan lengkungan, maksudnya ada belokan. Lalu ada lagi misalnya melakukan simulasi untuk aliran pada pipa, tapi pada pipanya ini memiliki kondisi yang berbeda untuk diameternya. Nah, ini adalah contoh sederhana memahami apa yang dimaksud dengan fenomena fisik. Yang pertama kondisi satu, ini adalah kondisi kedua, fisiknya seperti ini. Lalu yang ketiga, ini adalah kondisi yang ketiga. Untuk kondisi yang ketiga, yang membedakan antara kondisi pertama dengan kondisi dua. Yang pertama lurus, pipa lurus. Yang kedua ada belok 90 derajat. Lalu yang ketiga adalah diameternya mengalami perbedaan antara diameter ini inlet, lalu ini adalah diameter outletnya, yang ini masuknya dari sini inlet, ini juga sama masuknya outlet, ini inlet, dan ini adalah outlet. Jadi ada perbedaan antara masuk dan keluar. Yang kondisi pertama lurus, kondisi kedua secara fisik ada belokan di bagian ini 90 derajat ya sudutnya. Kemudian yang inlet dan outlet yang ketiga terjadi perubahan diameter. Nah, ini yang dimaksud dengan mengetahui terlebih dahulu atau masalah apa yang pernyataan apa yang diketahui untuk fenomena fisik yang perlu diperhitungkan. Kemudian yang kedua, geometri apa dan domain serta kondisi batas apa yang digunakan pada CFD tersebut. Geometri apa dan domain serta kondisi batas apa yang digunakan. Kalau yang tadi misalnya di bagian ini kondisi kedua ya, untuk kondisi kedua misalnya untuk pipa yang ada lengkung atau ada
belok 90 derajat, geometri dan domain serta kondisi batas. Nah, yang dimaksud dengan kondisi batas itu ya untuk mendefinisikan bagian gambar ini, misalnya ini diberi keterangan dengan nama kondisi batasnya itu adalah V in, artinya velocity inlet atau merupakan singkatan ya, velocity velocity uh, inlet atau kecepatan masuk itu adalah uh, kondisi batas. Ini adalah kondisi batasnya. Misalnya kondisi batasnya 10 meter per detik. Itu adalah kondisi batas yang dimasukkan ke domainnya. Domainnya adalah gambar pipa dengan radius bukan radius dengan apa dengan kondisi 90 derajat ya, belok 90 derajat. Nah, selain velocity inlet, lalu di bagian yang lainnya, misalnya di bagian ini diartikan sebagai wall atau dinding. Lalu di bagian sebelah ini dinding juga sama. Kemudian yang ini juga sama, didefinisikan sebagai wall atau dinding. Nah, lalu yang selanjutnya adalah di bagian ini diartikan sebagai misalnya P, P out atau tekanan keluar. Tekanan keluar. Nah, itu adalah definisi untuk kondisi batasnya. Misalnya tekanan keluarnya itu diartikan 100 PA, 100 Pascal. Ini merupakan bagian dari kondisi batas yang dipergunakan. Selain ini apalagi yang bisa dimasukkan menjadi kondisi batas, misalnya menggunakan alirannya diasumsikan adalah aliran turbulen, sehingga dipergunakan model turbulennya misalnya K epsilon. Ya, itu adalah kondisi batas yang digunakan. Lalu kondisi batas apa lagi yang digunakan? Misalnya di bagian ini fluidanya tidak hanya membawa kecepatan 10 meter per second, tetapi fluida tersebut mengandung suhu tertentu atau temperatur tertentu. Jadi pada saat fluida tersebut mengalir, ini dengan temperatur inlet, temperatur masuknya misalnya 80 derajat Celcius. Ketika mengalir di dalam pipa tersebut, temperaturnya mengalami penurunan karena dinding atau wall ini terjadi proses perpindahan panas secara konveksi, kemudian ada perpindahan panas secara konduksi dan panas tersebut berpindah ke lingkungan. Nah, itu adalah kondisi batasnya. Lalu data yang diketahui untuk T-out ya, temperatur yang keluar, misalnya data yang didapat adalah 40 derajat Celcius. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari kondisi batas yang digunakan pada CFD. Ya, lalu yang berikutnya adalah apakah ada kendala internal pada permukaan bebas? Nah, di bagian ini kendala internalnya
memberikan arti eh, proses meshing, proses pembuatan grid. Jadi pada saat misalnya di bagian ini ada objeknya seperti ini ya. Nah, ini merupakan kalau dikasih terangan ya. Nah, di bagian ini merupakan kondisi sudut ya, sudut 90 derajat. Nah, tetapi karena model mesh-nya itu yang dipergunakan dengan model mesh tertentu, sudutnya lebih dari 90. Misalnya 95. Sehingga pada saat pembagian domain yang semestinya dia bisa memotong atau membelah bagian ini, tetapi gridnya atau mesh-nya itu sedikit bergeser 5 derajat. Nah, ini yang bisa juga menjadi kendala internal pada permukaan bebas tersebut. Lalu yang berikutnya jenis aliran apa yang dipergunakan untuk simulasi, apakah kondisinya laminar, turbulen, steady, dan unsteady. Untuk aliran yang steady dan unsteady ini yang membedakan adalah kalau kondisi steady berarti alirannya ada aliran fluida yang mengalir tersebut dengan kecepatan yang hampir konstan. Kalau dia dibahasakan ya, kecepatan kecepatan hampir konstan, hampir sama ya, hampir konstan, kecepatan hampir konstan setiap waktu. Nah, kalau digambarkan ke dalam bentuk grafik, ya ini misalnya ini ada hubungan ya, hubungan antara eh, ini adalah bidang Y, aksis Y, ini adalah X horizontal, lalu X-nya ini menjelaskan time atau waktu, kemudian Y-nya adalah menjelaskan mengenai kecepatan. Dari grafik yang didapat, tren grafiknya itu seperti ini ya. Nah, naik turun. Nah, lalu dibuat definisi yang dimaksud dengan konstan itu stabil ya. Hampir, bahasanya itu hampir, tapi tidak sama 100%. Jadi, kalau ini adalah grafik garis, garis antara kecepatan terhadap waktu, kemudian ini adalah ilustrasi dari grafik yang konstan, jadi ini garis lurus ya. Ini kita asumsikan ini garisnya lurus karena gambarnya manual pakai tangan, tapi kalau yang aktualnya kan garisnya adalah garis lurus. Nah, yang dimaksud dengan bagian ini kondisinya hampir mendekati. Jadi diartikan hampir mendekati kondisi konstan. Lalu bagaimana dengan yang unsteady? Untuk yang unsteady berarti untuk garisnya berarti kalau misalnya ini dikasih warna hijau ya, warna hijau ini untuk unsteady.
Berarti garisnya itu seperti ini. Nah, ini adalah kondisi yang untuk yang unsteady. Kemudian yang warna merah, ini warna merah. Warna merah ini untuk garis warna merah. Ini warna merah ini untuk garis yang kondisinya steady. Kemudian yang di bagian ini artinya adalah konstan. Tapi secara aktualnya aliran itu tidak bisa 100% stabil atau 100% konstan. Jadi pasti ada perbedaan sehingga bisa di average atau dirata-ratakan kecepatan untuk per tiap waktu atau per time-nya. Ya, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Untuk suaranya bisa masuk jelas terdengar ya? Jelas, Pak. Ya. Jadi itu adalah jenis aliran laminar, turbulen, steady dan unsteady. Semua kondisi seperti ini bisa di inputkan atau dimasukkan ke softwarenya, ke software CFD tersebut. Jadi software CFD itu ya eh, tinggal pilih opsi pilih laminar atau pilih turbulen atau mengaktifkan steady atau mengaktifkan unsteady. Nah, jadi pada saat menggunakan misalnya menggunakan kondisi simulasi turbulen, kemudian kondisi simulasinya itu adalah unsteady, sehingga kondisi ini bisa dijadikan kondisi yang menjadi acuan pada saat formula apa yang dipergunakan atau model matematika apa yang digunakan untuk menyelesaikan simulasi tersebut. Lalu yang selanjutnya, tujuan dari analisis CFD ini yang dilakukan. Jadi tujuannya untuk apa ini? Untuk tujuan dari analisis CFD yang akan dilakukan. Yang pertama ini sebagai ilustrasi aja ya, sampel karena tujuan dari uh, analisis CFD ini banyak bisa dipergunakan, tidak hanya yang ada di sini. Yang di bagian ini misalnya menghitung jumlah gaya angkat. Gaya angkat itu kalau bicara gaya tentang berarti F, FL, lift, gaya angkat, atau gaya tarik, gaya dorong, FT, gaya gaya apa? Gaya tarik, FD, gaya dorong. Menghitung nilai kecepatan, kemudian tekanan, mixing fluid, pencampuran fluida, eh, dan lain-lain DLL. Artinya banyak yang bisa dilakukan, tidak hanya apa bagian ini. Misalnya untuk mendapatkan proses pencampuran atau fraction mass, fraksi massa antara dua campuran yang berbeda juga bisa dilakukan oleh CFD. Ya, yang pertama pada saat melakukan simulasi, yang terlebih dahulu adalah pilih model matematika yang cocok, matematika yang cocok untuk aliran dan acuan yang disimulasikan. Karena model ini sangat memberikan pengaruh terhadap hasil akhir ya, hasil akhir dari
simulasi tersebut. Jadi salah salah memilih model, salah memilih persamaan yang digunakan atau salah menggunakan model matematika yang dipakai sehingga memberikan hasil yang keliru atau hasil yang salah dari simulasi yang dikerjakan tersebut. Lalu yang kedua ialah melakukan identifikasi hal-hal yang menyebabkan. Jadi identifikasi hal-hal yang menyebabkan dan mempengaruhi gerakan fluida. Apa yang menyebabkan dan mempengaruhi gerakan fluida? Identifikasi hal yang menyebabkan dan mempengaruhi gerakan dari fluida. Misalnya di bagian ini ada ilustrasi ya. Ini ilustrasi ya. Ini ilustrasi. Misalkan ini ada saluran seperti ini. Lalu di bagian salurannya itu tiba-tiba diletakkan objek yang berbentuk lingkaran. Nah, bentuk lingkaran ini dalam kondisi padat ya, solid, jadi fluida tidak bisa masuk. Ini adalah mengidentifikasi hal yang menyebabkan dan mempengaruhi gerakan fluida. Nah, ketika ada objek yang berbentuk lingkaran dengan objek misalnya ada satu lagi objeknya yang diletakkan di tengah berbentuk seperti ini. Nah, ini sama juga dengan kondisi yang padat, solid, menyebabkan dan mempengaruhi gerakan fluida. Lalu yang ketiga, tentukan domain. Domain itu domain komputasi ya, zona ya atau bagian dari komputasi, di mana untuk memecahkan masalah aliran. Jadi kalau misalnya ingin mensimulasikan simulasi pada kondisi aliran yang mengalami perubahan diameter. Misalnya ini ilustrasi ya. Yang pertama seperti ini kondisinya. Lalu di bagian tertentu diameternya mengalami pembesaran. Nah, ini dihapus, misalnya ini. Nah, diameter pertamanya seperti ini, misalnya dengan ukuran 10. Lalu karena ada perubahan yang awalnya diameternya 10 bertambah menjadi misalnya tambah 5, bertambah 15. Ini adalah domainnya. Domainnya seperti ini. Domainnya itu yang dimaksud dengan domain ya domain komputasi. Jadi objek inilah yang akan digambarkan. Misalnya digambar dalam bentuk tampilannya adalah 2D, 2 dimensi. Jadi ini merupakan domain dari komputasi tersebut. Lalu yang berikutnya, yang keempat, ini pasti digunakan hukum kekekalan massa, karena teori dari hukum kekekalan massa itu M dot 1, massa yang masuk pada bagian 1, akan sama dengan M dot 2. Jadi kalau dituliskan rho 1 V1 A1 akan sama dengan rho 2 V2 A2. Jadi kalau ini digambar, diilustrasikan ke dalam bentuk pipa ya, biar lebih mudah
memahami dari hukum kekekalan massa itu, misalkan ini ada pipa, pipanya seperti ini, kemudian di bagian tertentu pipanya dibesarkan salurannya. Jadi yang berbeda di bagian ini ada diameter ya, atau luas penampang, luas permukaan. Misalnya diameter ini sebut saja A1, zonanya ini adalah A2. Kemudian kalau ini A1, di bagian ini yang masuk adalah V1. Lalu yang akan keluar itu adalah V2. V1 dan V2. Massa yang masuk, misalnya massa fluida yang masuknya itu adalah 100. Berarti keluar, kalau massanya masuknya 100, berarti yang keluarnya hanya harus 100 juga. Massa yang masuk harus 100. Nah, lalu row 1 dengan row 2 ini adalah massa jenis atau nilai apa jenis fluidanya ya, massa jenis fluida. Karena massa jenis fluida yang masuk itu sama, artinya misalnya yang dimaksud dengan massa jenis sama itu misalnya masuknya itu adalah water atau air ya, yang keluar juga harus water. Kan nggak mungkin ya, misalnya masuknya air tapi yang keluar adalah oli atau minyak apa minyak ya. Nah, itu kan tidak apa tidak mungkin karena hal yang berbeda, karena ketika dia masuk fluidanya itu adalah fluida water, air, berarti yang keluar juga air. Nah, karena sama sehingga ini bisa dicoret row 1 masuknya sama, maka massa jenisnya sama, lalu yang row 2 massa jenisnya keluarnya sama. Yang bisa mengalami perubahan adalah V1 dan A1, yang bisa berubah V2 dan A2. Sehingga dituliskan kalau dilanjutkan lagi V1 A1, V2 A2 ini adalah debit Q1 sama dengan Q2. Q1 sama dengan Q2 atau yang biasa ditulis dengan satuan liter per detik, liter per second atau M kuadrat per second. Nah, ini juga sama, V ini kan artinya kan kecepatan ya. Kecepatan itu satuannya adalah M per S ya, meter per detik. A ini luas meter kuadrat. Nah, meter kuadrat dikali dengan ini M meter dikali meter kuadrat sama dengan meter pangkat 3 per detik, atau sama saja dengan meter pangkat 3 per detik itu sama saja dengan meter kubik itu sama saja dengan liter per detik. Jadi nilainya sama. Kemudian kalau yang tadi dia cerita tentang massa, lalu ini cerita tentang momentum. Momentum ini kalau dituliskan M dikali dengan V. M itu adalah massa, jadi massa fluida yang mengalir. Kemudian V ini adalah kecepatan. Jadi berapa massa dan kecepatan sehingga didapatlah momentumnya. Jadi semakin besar massa atau massa jenis fluida, maka akan menghasilkan nilai momentum yang semakin besar juga atau semakin tinggi. Tetapi nilai momentum tersebut bisa dinaikkan, ditingkatkan juga dengan
menaikkan nilai V-nya atau nilai kecepatan. Lalu yang berikutnya adalah energi. Nah, untuk energi ini bisa diartikan sebagai energi heat, panas, kemudian juga bisa diartikan sebagai EP, energi potensial, karena ada pengaruh gaya gravitasi, itu bisa dimasukkan ke dalam persamaan tersebut. Kemudian bisa diartikan juga sebagai EK, energi kinetik. Yang berikutnya adalah yang kelima. Untuk yang kelima ini sederhanakan persamaan yang mengatur untuk mengurangi upaya komputasi. Yang dimaksud di bagian ini persamaan yang mengatur, jadi ada misalnya ada beberapa persamaan yang mengatur simulasi tersebut, disederhanakan misalnya hanya menggunakan 2 persamaan atau 3 persamaan, ya tujuannya adalah untuk mengurangi atau mereduksi upaya komputasi. Nah, sebagai contoh misalkan ini contoh ya, hanya sampel. Misalkan ini ada persamaan massa itu persamaan continuity. Kemudian ini ada momentum, arah bidang X, arah bidang Y, arah bidang Z ya kalau di grafik hasil CFD itu. Lalu yang ini 3 energi. Nah, jika simulasinya hanya menggunakan 1 dan 2, ya 2 persamaan, ya tidak perlu menggunakan atau mengaktifkan persamaan yang ketiga. Ya tujuannya adalah untuk mengurangi perhitungan atau waktu yang dibutuhkan untuk melakukan simulasi tersebut. Gunakan informasi yang tersedia tentang aturan aliran yang berlaku. Ini penyederhanaan, simplified, atau membuat permasalahan menjadi sederhana, lebih simpel. Apakah dari 3D bisa dijadikan 2D? Apakah dari 2D bisa dijadikan 3D? 1D ya, bukan 3D ya. Maksudnya dari 3 dimensi dijadikan 2 dimensi gambarnya, atau dari 2D 2 dimensi dijadikan hanya 1 aksis. Kalau 1 aksis berarti simulasi ini menggunakan persamaan momentum untuk bidang X saja atau Y saja atau arah Z saja. Jadi tidak menggunakan bidang X, Y, atau Z. Tapi salah satunya dipergunakan. Abaikan persyaratan yang memiliki sedikit atau tidak ada pengaruh pada hasil. Nah, ini ilustrasi ya. Kalau digambarkan, diilustrasikan misalnya mensimulasikan ini ya, simulasi aliran fluida misalnya pada rumah ya, pada rumah tertentu misalkan ini, atau ruangan tertentu, ini rumah atau ruangan ya, atau ruangan tertentu. Kemudian di bagian ini ada abaikan persyaratan yang memiliki sedikit atau tidak ada pengaruh pada hasil. Nah, misalkan ya, ingin mengetahui karakteristik temperatur temperatur di dalam rumah. Nah, di dalam rumah itu hal-hal apa yang bisa meningkatkan suhu atau memberikan pengaruh terhadap temperatur di dalam rumah? Yang pertama misalnya nyala lampu.
kemudian nyala televisi. Televisi kan mengeluarkan panas ya. Misalnya jumlah berapa banyak orang yang ada di dalam. Lalu apalagi lampu, televisi, orang misalnya melakukan aktivitas di dalam ruangannya itu memasak atau menghidupkan kompor, itu juga memberikan pengaruh terhadap temperatur. Nah, di bagian ini ada persyaratan yang memiliki sedikit atau bahkan tidak ada pengaruh. Kira-kira apa yang persyaratan yang tidak memberikan pengaruh? Ada yang bisa jawab nggak? Yang tidak memberikan pengaruh di dalam rumah tersebut pada saat ingin mengetahui bagaimana kondisi distribusi temperatur di dalam ruangan atau di dalam rumah. Kira-kira apa yang persyaratan yang memiliki sedikit atau tidak ada pengaruh pada hasil? Ya, ya banyak ya. Misalnya di dalam rumah ada nyamuk. Nyamuk ini kan mengeluarkan suhu atau mengeluarkan panas, suhu tubuhnya. Tapi bagaimana cara mengukurnya itu kan susah. Jadi kan tidak diada apa dimasukkan. Misalnya di dalam rumah, misalkan dalam ruangan tersebut ada binatang apa namanya eh, yang menempel di dinding, cicak. Nah, ini juga merupakan bagian yang dalam arti tidak ada pengaruh atau sedikit memberikan kontribusi terhadap eh, panas atau suhu yang ada di dalam ruangan tersebut. Ya, lalu yang berikutnya eh, untuk proses di bagian ini proses diskrit dari model mesh yang dibuat tersebut ada proses eh, mesh ya. Jadi kalau misalnya ini adalah model meshnya itu misalnya menggunakan model ini bentuknya segi empat, satu dua tiga empat, satu dua tiga empat. Ya ini adalah, nah, sistem PDA partial differential equation, persamaan diferensial. Jadi eh, diubah menjadi satu persamaan aljabar. Nah, misalnya di bagian ini ada kondisinya seperti ini. Lalu di bagian berikutnya fungsi dari PDE ini untuk menyelesaikan kondisi simulasi seperti ini yang dilakukan menggunakan misalnya persamaan yang tadi persamaan konservasi massa ya, hukum konservasi massa. Nah, persamaan konservasi massa ini dirubah ke dalam bentuk PDE, yang PDE ini diubah menjadi satu persamaan aljabar. Nah, sehingga bisa diartikan eh, persamaan itu untuk menghitung perubahan. Jadi kalau misalnya ini ada titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi pada saat eh, partikel tersebut mengalami pergerakan, dia menghitung dengan persamaan konservasi massa, lalu dia akan dihitung lagi di titik ini
dengan konservasi massa, dan ini juga sama ya. Ini akan dihitung terus di titik ini konservasi massa, lalu di bagian ini dihitung lagi dengan persamaan konservasi massa. Ini juga sama, dan ini juga sama konservasi massa sampai di bagian eh, terakhir. Sampai di bagian terakhir tetap dihitung dengan persamaan konservasi massa yang dibuat menjadi persamaan bentuknya adalah persamaan aljabar. Ya, lalu yang selanjutnya mesh dibuat ke dalam sel atau elemen bentuk struktur atau unstruktur, triangular, kuadrilateral, CAD, Computer Aided Design ya. Ini merupakan singkatan Computer Aided Design yang digunakan untuk mendesain ya. Ini bukan F tapi S ya, mendesain mesh tersebut. Space discrete, ada finite different. Ini metode ya, metode yang bisa digunakan. Ada metode eh, beda hingga, namanya beda hingga. Kemudian yang ini finite volume. Kalau finite volume itu volume. Ini ada metodenya adalah volume hingga. Kemudian yang ini elemen hingga. Metode yang digunakan adalah beda hingga, volume hingga, dan elemen hingga. Nah, untuk software tertentu, ada beberapa software tertentu itu ada yang menggunakan metode penghitungan, metode menghitung diskrit ya. Ini kan space diskrit, jadi menghitung mesh mesh tadi ya. Kalau yang tadi kan ada berupa kotak-kotak atau triangular atau kuadrilateral. Itu menghitungnya ada yang menggunakan uh, finite different, ada volume hingga, ada elemen hingga. Untuk volume hingga ini toolsnya adalah Fluent. Kemudian selain Fluent ada juga Start CD ya, tapi ini jarang ya yang apa yang menggunakan uh, untuk tampilan share screen-nya sudah bisa masuk lagi ya. Sudah Pak, sudah masuk. Ya, jadi di bagian itu yang tadi finite different, ini finite volume ya, Fluent. Kemudian ada software Start CD, kemudian ada Phoenix ya. Nah, untuk software yang paling banyak apa paling masih bukan paling banyak ya, paling cepat berkembangnya itu pengembangan itu ya di ini di apa di software Fluent ini yang menggunakan finite volume. Kemudian yang berikutnya adalah high low order. Yang dimaksud dengan low itu renggang, jadi mesh-nya lebih renggang. Kalau yang ini berarti lebih rapat. Kondisi mesh-nya dalam kondisi yang lebih rapat. Ya,
Lalu yang berikutnya ada explicit dan implicit scheme. Nah, ini apa yang membedakan antara apa namanya explicit? Untuk explicit itu kondisinya dia simulasinya eh, misalnya seperti ini ya. Ini ada apa ya? Ada objek, misalnya begini. Ini ada bola ya, ada bola. Kemudian di bagian ini eh, bola tersebut dijatuhkan ke bawah. Nah, kemudian pada saat bola tersebut jatuh ke bawah, terjadilah eh, impact ya atau tumbukan antara dinding yang ada di bawah dengan bola yang jatuh sehingga menyebabkan permukaan dari ini ya dari bola tersebut yang kalau misalnya bola ini dalam kondisi normal dengan diameternya itu nilainya 10, tetapi pada saat dia mengalami benturan atau impact, permukaannya eh, diameternya itu berubah menjadi misalnya menjadi mengecil menjadi 8. Nah, ini adalah kondisi eksplisitnya. Itu adalah kondisi eksplisit. Berarti kemudian kalau untuk skema yang apa namanya eh, implisitnya ya yang dilihat adalah bagaimana fluida tersebut mengalir di atau melewati ya pada saat bola tersebut jatuh ke bawah, kemudian ada fluida yang melalui atau mengelilingi bola tersebut pada saat terjadi tumbukan atau impact dengan permukaan dinding bagian bawah, terjadilah pola aliran fluida di bagian tersebut. Itu merupakan kondisi yang implisit. Lalu yang berikutnya kendalanya harus stabil. Jadi pada saat diasumsikan gerak dari bolanya atau bola tersebut jatuh secara stabil ya atau misalnya kalau tidak stabil itu kan tidak tentu ya tapi diasumsikan kondisinya adalah stabil. Jadi kalau dia kondisinya stabil pada detik pertama, detik kedua, ketiga, keempat, kelima misalnya dalam waktu 5 detik mengalami perubahan terhadap apa kecepatannya, kemudian perubahan terhadap bola tersebut yang awalnya bolanya diameternya 10 karena ada impact tekanan antara dinding dengan bola menjadi 8, kemudian dia kembali lagi ke kondisi normal. Nah, itu merupakan kondisi yang diasumsikan terjadinya secara stabil. Lalu ada lokal time step timing, ini diatur berapa waktu, adaptive time control mengadaptasi apa waktu waktu untuk pengontrolannya itu juga melakukan ini ya melakukan setting di menu software tersebut. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan atau mau ada yang ditanyakan?